Pemirsa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang diajukan Jovi Andrea Bakhtiar dan Daniel Fritz Maurits Tangkilisan. Gugatan keduanya sebagian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pasal 27A, pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2, dan pasal 45A ayat 2. Keputusan ini tentu menjadi sorotan terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam ruang publik. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Selamat malam Mbak Rasa. Iya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk NTV Prime. Sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama simak kutipan pernyataan dari persidangan putusan MK. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa orang lain, pasal 27A Undang-Undang 1 2024, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa orang lain adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan, melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi korporasi, profesi, atau jabatan. Selanjutnya, terhadap unsur onar atau keonaran yang termuat dalam pasal 14 UU 1 1946 juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat, di mana masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial, sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik seyogianya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik dan bukan serta-merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum. Ya, pemirsa, kita langsung mendiskusikan apa implikasi dari dikabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 untuk pasal 27A dan pasal 45 ayat 4. Sudah bergabung bersama kami Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Abdul Fikar, kalau Anda mencermati pertimbangan hakim dan putusan terhadap dan mengabulkan sebagian dari yang digugat, apakah perubahan ini menurut Anda cukup untuk mencegah kriminalisasi atas nama pencemaran nama baik, atau menurut Anda MK sebenarnya masih setengah hati? Ya, saya kira ini satu kemajuan tersendiri ya. Ada perkembangan pengertian bahwa tindak pidana pencemaran nama baik itu memang hanya ditujukan kepada orang, gitu ya, pada subjek hukum manusia, gitu ya. Nah, karena itu tadi MK memutuskan tidak lagi bisa ditafsirkan bahwa pencemaran nama baik itu dikaitkan dengan kelembagaan, ya, kelembagaan atau kumpulan orang atau institusi yang bukan orang, perorangan gitu. Nah, menurut Anda itu sudah kemudian cukup aman belum Pak Abdul Fikar? Apakah itu kemudian mengunci, karena kadang-kadang kan tafsir konstitusional nanti akan berbeda lagi dengan tafsir aparat hukum, aparat penegak hukum di lapangan? Ya, saya kira tidak, justru tafsir MK ini memperjelas isi dari undang-undang, ya. Artinya pencemaran nama baik tidak bisa dikaitkan dengan institusi atau kelembagaan apapun gitu. Jadi memang yang namanya pencemaran nama baik itu pada orang gitu, tidak pada selain orang gitu. Nah, karena itu tadi secara jelas Mahkamah Konstitusi menyatakan nggak bisa orang umpamanya mengumpat kepada lembaga, kepada perkumpulan atau apapun namanya yang bukan orang, itu dipidanakan. Nah, karena itu kemudian ini menjadi jelas tafsir ini. Artinya kalau kita bicara soal pidana pencemaran nama baik itu hanya kepada orang,
tidak kepada jabatan, tidak kepada perkumpulan, tidak pada institusi, juga tidak pada yang lain-lain selain orang perorangan. Begitu, Mbak. Jadi sekarang memang sudah tidak bisa lagi ditafsirkan umpamanya seseorang nih menghina kepolisian umpamanya gitu ya, atau menghina kejaksaan, atau menghina pengadilan. Nah, sudah nggak bisa seperti itu lagi gitu ya. Karena apa? Karena yang namanya penghinaan itu kepada orang. Oke. Pencemaran nama baik pada orang, bukan kepada institusi atau lembaga. Begitu, Mbak. Baik, Pak Abdul Fikar, kalau dari catatan Anda, selama ini sebenarnya bagaimana pasal-pasal itu digunakan secara karet dan kemudian digunakan untuk kriminalisasi orang-orang yang mungkin tidak disukai oleh penguasa? Iya, selama ini yang terjadi seperti itu, ya. Undang-undang ini sudah makan banyak korban, gitu ya. Artinya dengan sebelum ada tafsir seperti ini dari Mahkamah Konstitusi, orang yang menyinggung secara kelembagaan saja itu bisa dipersoalkan secara pidana, bisa diproses pidana, gitu. Artinya kalau dia merasa tidak maksimal dilayani oleh lembaga tersebut, kemudian dia misu-misu atau melakukan semacam ketidakpuasan gitu, nah itu bisa dipidanakan pada waktu-waktu yang lalu, dikriminalkan gitu pada waktu yang lalu. Nah ini yang oleh Mahkamah Konstitusi sekarang dibatasi, bahwa yang pengertian dari pencemaran nama baik, pengertian dari penghinaan itu hanya pada orang, tidak pada lembaga, tidak pada institusi, tidak pada negara bahkan gitu ya. Intinya adalah memperjelas lagi pengertian pencemaran nama baik dan penghinaan. Jadi hanya pada orang per orang saja. Begitu, Mbak. Baik, Pak Abdul Fikar, di satu sisi kan mungkin masyarakat lega ya, masyarakat sipil terutama para tim kuasa hukum yang mengajukan gugatan. Tetapi di sisi lain, sebenarnya ketika penghinaan itu terjadi pada orang per orang, artinya masih bisa digunakan pasal ini sebagai kriminalisasi dengan atas nama pencemaran nama baik, misalnya kepada Menteri A atau Menteri B atau kepala lembaga A. Itu masih bisa terjadi ya, Pak Abdul Fikar? Sepanjang yang disebut itu jabatannya, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi umpamanya saya bilang Menteri Informasi kurang bagus atau jelek atau kebijakannya ini, itu nggak bisa itu dipidanakan. Kecuali saya menyebut orang, menteri ini si A gitu, jelek dia kelakuannya atau bagaimana dia punya tindakan seperti ini menjurus pada putusan-putusan yang menguntungkan pribadinya umpamanya seperti itu. Nah kalau saya menyebut namanya itu masih mungkin gitu. Nama itu atau nama itu mempersoalkan secara pidana sebagai pencemaran nama baik. Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi sekarang nggak bisa lagi dikaitkan pada lembaga. Baik. Gitu. Apapun kritik orang terhadap institusi, gitu ya, terhadap kebijakan institusi atau kepada apa yang dilakukan oleh institusi, itu bukan merupakan tindak pidana. Baik. Begitu, Mbak. Pak Abdul Fikar, lalu bagaimana dampak putusan ini terhadap kasus-kasus yang sedang berjalan? Nah, kalau ada kasus yang memproses ini, gitu ya, maka dia harus dihentikan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka semua kasus yang mempersoalkan atau yang memproses pidana orang-orang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap lembaga, terhadap institusi, itu semuanya harus dihentikan. Ya karena sudah tidak ada lagi dasar hukumnya. Ya, sudah tidak ada lagi sudah jelas pengertian bahwa yang namanya penghinaan itu, yang namanya pencemaran nama baik itu hanya pada orang, bukan pada institusi, bukan pada lembaga, bukan pada organisasi atau pada yang lain-lain. Begitu, Mbak. Baik, termasuk hanya pada orang. Iya, berarti termasuk kasus yang melibatkan salah satu penggugat ya Pak Abdul Fikar, Daniel Tangkilisan, yang kasus 2024 aktivis lingkungan yang mengkritik proyek pembangunan, ini artinya kasusnya kemudian bisa gugur, begitu? Iya, harusnya begitu. Dengan sendirinya, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka proses pidana terhadap siapa tadi Daniel itu, ya, yang dipersoalkan karena mempersoalkan
kebijakan kelembagaan, soal lingkungan dan sebagainya, ini harusnya selesai, ya. Artinya harus dihentikan, gitu. Oke. Karena tidak ada lagi konstruksi hukum pidana yang bisa mempidanakan orang karena menghina lembaga, karena mengajukan keberatan atau karena melakukan perbuatan-perbuatan, apakah itu perkataan. Kalau perbuatan merusak masih bisa dipidana, ya. Tapi kalau sepanjang itu perkataan, sekeras apapun, ya, apalagi itu umpamanya kelembagaan negara atau pemerintah, itu pasti tidak bisa pidana. Karena terutama, ya, kelembagaan negara itu kan fungsinya memang melayani rakyat, fungsinya melaksanakan program-program untuk kesejahteraan rakyat, gitu. Nah, karena itu dengan sendirinya rakyat punya legal standing, punya kedudukan hukum untuk mengkritik sekeras-kerasnya, gitu, terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara. Begitu, Mbak. Baik, Pak Abdul Fikar, kalau dalam catatan Anda, adakah pasal-pasal lain, khususnya dalam Undang-Undang ITE ya, yang menurut Anda masih cukup berbahaya mengancam kebebasan sipil? Iya, dulu ini sebelum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar membatasi bahwa tindak pidana pencemaran nama baik, penghujatan dan sebagainya itu bagian dari hanya pada kelembagaan, ya. Ini sering digunakan oleh aparatur pemerintah atau oleh para pejabat negara, ya, yang merasa jabatannya didiskreditkan, gitu. Nah, ini sering sekali terjadi, ya, apalagi di daerah-daerah, gitu. Nah, bahkan di daerah nggak berani orang-orang daerah, ya, di Jakarta. Nah, itu yang kemudian ini dilihat oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak pada tempatnya, gitu. Apapun yang dikatakan oleh masyarakat atau oleh rakyat terhadap, ya, kelembagaan, terhadap institusi yang menyelenggarakan kepentingan rakyat dan menyelenggarakan kepentingan negara, itu tidak dianggap sebagai bagian dari tindak pidana, baik itu pencemaran nama baik ataupun dia penghinaan dan sebagainya. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah jelas membatasi, ya, bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan itu hanya ditujukan pada orang per orang, bukan pada lembaga. Begitu, Mbak. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan di segmen selanjutnya, Pak Abdul Fikar. Kita akan break dulu sejenak, pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda.